Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pelajaran IPA dengan materi sifat benda dan kegunaannya. Yang pertama, kita akan membahas benda yang terbuat dari karet. Karet bersifat tahan air, sehingga sangat baik digunakan sebagai bahan membuat jas hujan dan selang plastik karena air tidak menembus karet. Karet juga bersifat isolator listrik, yaitu dapat menghambat aliran listrik. Karena itu kita lihat kabel-kabel listrik itu dilapisi oleh karet. Ya kan? Oleh karena itu karet digunakan untuk membungkus luar kabel-kabel listrik yang terbuat dari tembaga karena dia termasuk isolator listrik atau penghambat listrik. Tujuan penggunaan karet adalah agar tidak terkena aliran listrik. Ban kendaraan, coba kita lihat ban motor, ban mobil, terbuat dari karet karena sifatnya yang lentur atau elastis. Elastis adalah keadaan benda jika ditekan atau ditarik akan kembali ke bentuk semula. Kayak kamu main karet gelang, kamu tarik-tarik, itu akan ke bentuk semula. Ini adalah contoh benda yang terbuat dari bahan karet. Selanjutnya yang B, benda yang terbuat dari plastik. Kalau tadi benda yang terbuat dari karet, sekarang kita ke benda yang terbuat dari plastik. Alasan penggunaan benda ini karena sifat benda yang terbuat dari plastik itu ringan, tidak tembus air, termasuk bahan isolator panas dan isolator listrik. Makanya botol-botol itu terbuat dari bahan plastik karena tahan air. Karena sifatnya yang telah dijelaskan di atas, plastik sering digunakan. Namun, ada kelemahan dari penggunaan plastik ini. Jika kita membuang sampah yang terbuat dari plastik ke tanah, maka setelah beberapa tahun kemudian, plastik ini masih tidak terurai. Karena itu sekarang, kita harus kalau bisa menggantikan plastik dengan bahan lain. Contoh kantong plastik sekarang diganti dengan tas-tas handbag ataupun tote bag. Daur ulang plastik adalah mengolah bahan yang terbuat dari plastik dengan cara dihancurkan, kemudian dibuat dan dibentuk menjadi benda yang baru. Jadi salah satu cara untuk menangani sampah-sampah yang terbuat dari plastik adalah dengan cara daur ulang. Ini adalah beberapa contoh benda yang terbuat dari plastik. Jadi sifat plastik itu adalah tahan air, isolator panas dan listrik, dan kegunaannya karena berfungsi untuk bisa menahan air, tidak tembus air.
C. Benda yang terbuat dari logam. Sifat logam diantaranya itu kuat, keras, dapat menghantarkan panas dan listrik, serta mudah dibentuk menjadi berbagai benda sesuai dengan keperluan. Kalau tadi A sampai C termasuk dengan isolator panas dan listrik, sekarang yang logam itu adalah termasuk dengan konduktor panas dan listrik. Logam yang ada di alam itu terdiri dari beberapa macam. Di antaranya itu ada emas, perak, aluminium, besi, timah, tembaga, nikel, dan masih banyak lagi. Jadi ini termasuk dengan benda yang terbuat dari logam. Emas itu sering kita gunakan untuk perhiasan karena dia mempunyai warna yang indah dan sering digunakan oleh wanita sebagai perhiasan. Dan manfaat emas itu bisa diperjualbelikan kembali. Selanjutnya ada aluminium, termasuk logam yang ringan dan tidak mudah berkarat. Logam besi sangat kuat sehingga banyak digunakan untuk bahan bangunan. Besi digunakan juga sebagai bahan campuran baja. Hanya saja, besi ini mempunyai kelemahan, yaitu kelemahan penggunaan besi adalah sifatnya yang mudah berkarat. Coba kita lihat, besi-besi yang tidak dirawat dengan baik akan mudah berkarat. Untuk mencegah perkaratan, pasti kita sering melihat besi-besi ini dicat. Karena mengecat itu adalah salah satu bentuk atau cara untuk mencegah terjadinya perkaratan. Juga ada stainless steel. Ini termasuk dengan bahan baja atau logam. Adalah jenis baja tahan karat yang dibuat dengan menyampurkan besi kromium dan nikel. Stainless steel banyak digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga dan peralatan dapur karena tidak mudah berkarat. Nih contoh-contoh dari bahan alat rumah tangga yang bahannya stainless steel. Pasti kalian banyak melihat atau menjumpai benda-benda ini di dapur. Sekarang yang D, benda yang terbuat dari kayu. Kayu itu berasal dari pepohonan. Kayu berasal dari batang tumbuhan berkayu. Kayu sering digunakan oleh manusia untuk bahan baku berbagai alat rumah tangga atau untuk bahan bangunan. Kayu bersifat ringan, mudah dibentuk, tidak tembus pandang, serta mudah menghantarkan listrik dan panas. Tidak mudah menghantarkan listrik dan panas berarti kayu itu termasuk dengan isolator listrik dan panas, karena dia penghantar panas dan listrik yang buruk.
Kayu pun mempunyai kelemahan. Kelemahan penggunaan kayu sebagai alat rumah tangga adalah sifatnya yang mudah melapuk ataupun keropos. Bisa karena cuaca, bisa juga karena hewan. Tahu kan hewan rayap? Kebanyakan alat-alat yang terbuat dari bahan kayu itu pasti keropos karena dimakan rayap. Beberapa serangga seperti rayap sering merusak kayu dengan cara menggigit dan melubangi kayu. Jika kayu disimpan di tempat yang lembab, maka kayu akan mudah mengalami pelapukan. Ini adalah contoh dari benda-benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, kursi, meja, dan termasuk alat tulis kalian yaitu pensil terbuat dari kayu. Setelah tadi kita membahas materi A sampai D, sekarang kita akan menuju latihan untuk evaluasi materi hari ini. Di sini ada 5 soal. Kalian tulis kembali soalnya di buku IPA latihan. Setelah selesai, kalian kirim ke Google Classroom IPA. Di dalam tugas kelas, jangan di forumnya. Jika kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa hubungi ibu langsung. Untuk pelajaran IPA hari ini, sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan banyak mengeluh.